Jadi, begini. Pada tahun 1992, di desa Kandang Jatikulon, Probolinggo, Jawa Timur, tiba-tiba berubah menjadi pusat perhatian nasional. Warga dikejutkan oleh penemuan potongan-potongan tubuh seorang anak kecil yang tersebar di beberapa tempat, yang membuat kasus ini jauh lebih mengerikan. Pelakunya bukan orang asing. Dia adalah seseorang yang selama ini dikenal warga sebagai orang tua yang pendiam, hidup sederhana, dan bahkan sering dianggap tidak berbahaya. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik sosok nenek tua itu tersimpan sebuah tragedi keluarga yang begitu gelap. Ketika polisi mulai mengungkap potongan demi potongan fakta, cerita yang muncul justru semakin sulit dipercaya. Ada yang mengatakan tubuh korban dipotong menjadi 79 bagian. Ada juga cerita yang beredar bahwa sebagian potongan tubuh itu bahkan dimasak menjadi gulai. Tapi sampai hari ini banyak orang yang masih bertanya-tanya, mana yang benar-benar fakta dan mana yang sudah berubah menjadi cerita yang dibesar-besarkan oleh waktu. Namun, ada satu pertanyaan yang masih menghantui. Apa sebenarnya yang terjadi pada malam tragis itu, hingga seseorang tega melakukan hal yang begitu mengerikan pada cucunya sendiri? Assalamualaikum, kembali lagi di channel ini, di channel tempat saya membahas berbagai kisah kriminal nyata. Dan hari ini saya akan membahas satu kasus yang sangat mengerikan. Karena itu, banyak orang masih menyebut ini adalah kisah urban legend. Tapi, saya akan membahasnya sesuai dengan kisah nyata yang terjadi. Mbah Sujiwo, begitulah nama aslinya. Tapi, dia kemudian lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Mbah Jiwo. Mbah Jiwo tinggal di desa Kandang Jatikulon, Kecamatan Keraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Mbah Jiwo seorang nenek biasa di desa itu. Dia dikenal sebagai seorang nenek yang hidup sederhana. Dia tinggal sendiri di rumah kecil dan tidak jauh dari keluarga Faridatul atau biasa dipanggil Farida. Seorang anak yang masih berumur 5 tahun yang juga cucu Mbah Jiwo dan menjadi korban pembunuhan Mbah Jiwo sendiri. Mbah Jiwo dulunya dikenal sebagai orang yang tidak berbahaya. Dia berinteraksi normal dengan warga desa. Namun, perubahan perilaku Mbah Jiwo mulai terjadi setelah kematian kakaknya yang sangat mempengaruhi kondisi mentalnya. Dan setelah itu, dia menjadi lebih pendiam, aneh, dan sering menyendiri. Banyak yang menduga Mbah Jiwo mengalami gangguan mental hingga mengaku mendengar bisikan goib yang mempengaruhi tindakannya. Lalu, apa yang terjadi setelahnya? Baiklah, tentang kasus ini, mari kita dengarkan kisahnya. Faridatul atau biasa dipanggil Farida. Dia adalah anak perempuan berusia sekitar 5 tahun yang tinggal di desa Kandang Jatikulon, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Keluarga Farida berasal dari keluarga yang sederhana di desa tersebut. Hidup sederhana seperti warga desa lainnya. Lingkungan rumah saling berdekatan dengan tetangga, kehidupan sosialnya juga cukup dekat dengan masyarakat desa. Farida dikenal sebagai anak kecil yang ceria dan penurut. Dia masih berada pada usia bermain dan baru mulai belajar mengaji. Setiap sore, dia memiliki rutinitas mengikuti pengajian di musola dekat rumahnya. Karena masih kecil,
dia biasanya berjalan sendiri ke musola yang jaraknya tidak jauh dari rumahnya. Dan biasanya Farida pulang sekitar pukul 19.30 hingga pukul 8 malam. Dan rumah Farida hanya berjarak sekitar 15 meter dari rumah neneknya, Mbah Jiwo. Farida cukup sering bermain di sekitar rumah neneknya. Tidak ada kecurigaan keluarga terhadap Mbah Jiwo. Namun, tidak ada yang menyangka Farida justru menjadi korban pembunuhan dari anggota keluarganya sendiri. Hal inilah yang membuat tragedi ini sangat mengguncang desa itu. Karena jasad Farida yang ditemukan dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Agustus 1992, sekitar pukul 17.30, Farida bersiap untuk pergi mengaji di musola dekat rumahnya. Ini adalah rutinitas harian yang sudah biasa dia lakukan. Orang tuanya pun tidak merasa khawatir karena jarak musola dengan rumahnya sangat dekat dan desa juga cukup aman. Sekitar pukul 18, Farida berangkat mengaji saat menjelang maghrib. Dia berjalan menuju musola bersama anak-anak yang lain. Dia mengikuti pengajian seperti biasanya. Tidak ada tanda-tanda aneh pada malam itu. Pada pukul 19.30, pengajian selesai dan anak-anak mulai pulang ke rumah masing-masing. Beberapa teman Farida pulang lebih dulu. Namun, pada titik inilah Farida terakhir terlihat oleh orang lain. Tidak ada yang benar-benar tahu apakah dia pulang sendirian atau sempat berhenti di suatu tempat. Hingga sekitar pukul 20, Farida belum juga pulang. Orang tuanya mulai khawatir karena biasanya Farida sudah tiba di rumah sebelum jam 8 malam. Namun malam itu, dia tidak kunjung pulang. Ibunya mulai bertanya kepada tetangga dan teman-teman mengajinya. Jawaban yang diterima membuat orang tua Farida semakin cemas, karena Farida sudah meninggalkan musola sejak tadi. Pada pukul 20.30, pencarian dimulai. Kekhawatiran berubah menjadi kepanikan. Orang tua Farida meminta bantuan warga desa melakukan pencarian di sekitar rumah dan musola. Warga mulai menyisir jalan desa, kebun, halaman rumah tetangga. Namun, Farida tidak ditemukan. Malam semakin larut. Sekitar pukul 22, pencarian meluas. Semakin lama pencarian berlangsung, suasana desa menjadi sangat tegang. Puluhan warga ikut membantu mencari. Beberapa orang mulai memeriksa rumah-rumah yang berada di dekat rumah korban. Dan salah satu rumah yang berada sangat dekat adalah rumah neneknya sendiri, Mbah Jiwo. Namun, pada awalnya, tidak ada yang merasa curiga. Saat menjelang tengah malam, rumah Mbah Jiwo ikut diperiksa. Ketika pencarian masih berlangsung, warga akhirnya memutuskan memeriksa rumah Mbah Jiwo lebih teliti. Beberapa warga masuk ke bagian dapur, dan disinilah mereka menemukan sesuatu yang sangat mencurigakan. Warga melihat sebuah baskom yang ditutup tanpa. Ketika tutupnya dibuka, warga sangat terkejut melihat potongan tubuh anak kecil di dalamnya. Penemuan itu langsung membuat suasana menjadi kacau. Beberapa warga mengenali sandal milik Farida dan tanda-tanda aktivitas mencurigakan di dapur Mbah Jiwo. Kecurigaan warga langsung mengarah kepada Mbah Jiwo yang berada di dalam rumah. Warga kemudian menanyai Mbah Jiwo. Awalnya, dia tidak memberikan jawaban yang jelas. Namun setelah didesak oleh warga dan tokoh desa, akhirnya Mbah Jiwo mengakui bahwa Farida telah dibunuh. Pengakuan itu membuat warga marah dan sangat shock. Kepala desa akhirnya memanggil polisi untuk mencegah kemarahan warga yang berubah menjadi kekerasan. Aparat lalu datang ke lokasi. Mbah Jiwo kemudian diamankan dan dibawa untuk pemeriksaan. Suasana desa setelah tragedi kejadian itu langsung mengguncang seluruh desa. Banyak warga yang tidak percaya bahwa pelaku adalah nenek korban sendiri. Kejahatan terjadi sangat dekat dengan rumah keluarga korban.
Sejak saat itu, nama Mbah Jiwo menjadi cerita yang terus diingat oleh warga dan bahkan berubah menjadi kisah yang sering diceritakan untuk menakuti anak-anak agar tidak keluar malam. Setelah para warga menemukan potongan tubuh Farida di dapur rumah Mbah Jiwo, kepala desa langsung melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian wilayah Karakasan, Probolinggo, dan mengamankan Mbah Jiwo ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saat diperiksa oleh penyidik, Mbah Jiwo mengakui telah membunuh Farida. Dia juga mengaku telah memotong tubuh korban setelah pembunuhan terjadi. Namun, selama pemeriksaan, penyidik menemukan hal yang cukup penting. Perilaku Mbah Jiwo tidak stabil secara psikologis. Dia beberapa kali mengaku mendengar bisikan goib. Karena itu, polisi kemudian mempertimbangkan kemungkinan gangguan kejiwaan pada pelaku. Menurut beberapa cerita yang beredar di masyarakat, Mbah Jiwo diduga mengalami gangguan mental yang berat. Kondisi ini menjadi alasan mengapa kasusnya tidak berkembang seperti kasus kriminal biasa. Dalam sistem hukum Indonesia, jika seseorang terbukti melakukan kejahatan tapi tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena gangguan jiwa, maka pengadilan bisa memutuskan perawatan di rumah sakit jiwa daripada hukuman penjara. Karena berprinsip di konsep hukum pidana yang dikenal dalam pasal 44 KUHP yang mengatur tentang alasan pemaaf bagi pelaku tindak pidana memiliki gangguan jiwa atau cacat pertumbuhan jiwa. Seseorang yang jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan tidak dipidanakan. Jadi dugaan nasib hukum Mbah Jiwo sampai hari ini belum jelas. Namun ada beberapa versi cerita tentang nasib Mbah Jiwo. Ada cerita kalau Mbah Jiwo dimasukkan ke rumah sakit jiwa karena dianggap tidak waras. Ada juga yang mengatakan sempat mengalami proses hukum tetapi diputuskan tidak bertanggung jawab secara pidana karena kondisi mentalnya. Dan ada juga cerita kalau Mbah Jiwo meninggal tidak lama setelah kasus tersebut. Namun hingga sekarang tidak ada dokumentasi resmi yang benar-benar memastikan versi mana yang paling akurat. Banyak cerita bahwa tubuh korban dipotong hingga 79 bagian dan dimasak menjadi gulai memang telah beredar dalam cerita masyarakat. Tapi sampai sekarang tidak ada bukti kuat dalam catatan resmi yang memastikan kedua hal itu benar-benar terjadi persis seperti yang diceritakan. Soal 79 potongan tubuh. Angka 79 potongan sangat sering disebut dalam cerita warga lokal dan beberapa media lama. Namun, ada beberapa kemungkinan. Angka tersebut bisa berasal dari perkiraan potongan kecil yang dihitung saat penyelidikan. Bisa juga jumlah potongan yang ditemukan berbeda dengan jumlah yang dipotong, sehingga kemudian berkembang menjadi angka besar dalam cerita masyarakat. Dalam banyak kasus kriminal lama di Indonesia, terutama sebelum dokumentasi digital, angka spesifik sering berubah ketika cerita diwariskan dari mulut ke mulut. Karena itu, beberapa peneliti kasus kriminal lama menilai angka 79 kemungkinan sudah mengalami dramatisasi. Lalu, cerita bahwa potongan tubuh korban dimasak menjadi gulai adalah bagian yang paling kontroversial dalam kasus ini. Ada dua kemungkinan kenapa cerita ini muncul. Kemungkinan pertama, polisi mungkin menemukan bekas masakan atau potongan tubuh di dapur. Lalu, cerita masyarakat berkembang menjadi narasi bahwa tubuh korban dimasak. Kemungkinan yang kedua, cerita tersebut berkembang sebagai urban legend karena kasusnya sangat mengerikan, sehingga masyarakat menambahkan elemen yang membuat kisahnya lebih ekstrim. Namun, sampai sekarang tidak ada dokumen investigasi resmi yang secara jelas menyatakan bahwa tubuh korban benar-benar dimasak
dan dimakan. Lalu, mengapa cerita ini menjadi sangat ekstrim? Karena kasus pembunuhan dalam keluarga seperti ini memang sangat mengguncang masyarakat. Karena itu, dari waktu ke waktu, cerita menjadi lebih dramatis. Detailnya bertambah, unsur horor juga muncul. Fenomena ini sering terjadi dalam kasus kriminal lama yang kemudian berubah menjadi legenda lokal. Tapi kesimpulannya, mutilasi memang diduga terjadi. Namun, angka 79 potongan kemungkinan berasal dari cerita yang berkembang dan belum tentu angka resminya. Dan cerita potongan tubuh dimasak menjadi gulai belum memiliki bukti kuat dan kemungkinan besar sudah bercampur dengan cerita urban legend. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita true crime lainnya yang bikin kita sadar bahwa kejahatan besar sering muncul dari masalah kecil yang tidak pernah diselesaikan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ciao.